Menjelang pernikahan nih ada aja mantan gua ngechat, terus mantan dia ngechat. Ya. Semua ngechat pokoknya. Dia nanya pendapat gue, katanya menurut lo gue kurangnya apa sih sebagai cowok, soalnya gue diselingkuhin. Pokoknya gue lagi dalam satu hubungan terus gue diselingkuhin Ya. gitu. Kalau ada mantan ngechat, lu ngomong ke pacar lu daripada dia yang tahu sendiri. Halo. Halo, gimana ngomongnya ya? Jujur, kemarin mantan aku ada ngechat. Iya kan aku tahu. Ya aku ngomong ya. Iya kamu Gimana? ngomong. Terus gimana dong? Gak apa-apa. Serius nggak apa-apa? Gak apa-apa kan cuman. Karena aku ngomong kan. Tuh guys, kalau ada mantan ngechat, lu ngomong ke pacar lu daripada dia yang tahu sendiri. Kan cuman mengucapkan apa kemarin ya? Kayak- Mohon maaf lahir batin. Iya. Mm-mm. Menjelang pernikahan nih ada aja mantan gua ngechat, terus mantan dia ngechat. Ya. Semua ngechat pokoknya. Iya, ceritain dong mantan kamu ngechatnya gimana? Mantan aku ngechatnya kayak gini. Wah, Jadi intinya sih lebih ke nanya. Dia nanya pendapat gue, katanya menurut lo gue kurangnya apa sih sebagai cowok, soalnya gue diselingkuhin. Pokoknya gue lagi dalam satu hubungan terus gue diselingkuhin gitu. terus kayak tanpa mengurangi respect mantan ya, kita sama-sama respect macam nakaloho ya. Kita sama-sama respect mantan masing-masing ya. Iya. Setuju ya? Deal? Deal? Oke. Males ntar kalau berkelanjutan nih. Cuma si mantannya kan tadi nanya, menurut kamu aku orangnya gimana sih gitu kan. Kurangnya apa? Menurut gue gak relevan. Kenapa nanyanya harus ke kamu? Sedangkan kan misalkan lo pengen nanya lo tuh orangnya gimana, lo kan belum punya temen, lo kan punya teman lawan jenis juga gitu, ya kan? Kenapa harus nanya ke mantan? Dia mungkin dibilang kayak iya karena mantannya yang lebih ngerti secara dalam sisi pacar gitu kan. Di angle pacaran tuh mantannya yang ngerti, temen nggak ngerti. Tapi kan nggak lagi masih bisa didapat dari temen deket. Diem. Diem anjir. Kok diem sih anjir? Gak tahu sih, kalau aku sih bisa relate ya sama mantan aku. Karena kan aku juga melakukan hal yang sama. Iya. Karena kalau aku tipenya treat aku ke pacar sama ke temen itu beda banget. Jadi otomatis kalau aku nanya temen, ya dia nggak akan tahu. Iya. Kalau aku jadi pacar tuh kayak apa gitu. Jadi kalau kau bilang bisa didapat dari temen deket, ya nggak tahu sih. Mungkin kamu nge-treat pacar kamu juga kayak temen kamu kali. Ya nggak gitulah. Jadi nothing special. Nggak, soalnya kan kamu pernah bilang udah nggak ada urusan lagi sama mantan. Mau apa itu urusannya? Ya memang nggak ada urusan. Makanya itu kan aku Terus jawab ngapa apa dibenarkan anjir yang soal nanya apa namanya aku tuh gimana gitu ke mantan? Lah aku nggak membenarkan, tapi maksudnya aku bisa relate gitu loh. Kalau aku Logikanya masuk gitu, masuk akal. iya, gitu. kalau di aku kayak gitu. Gue Ya ngerti sih kenapa mantan gue nanya mungkin gitu. ada orang yang kayak ke pacar dan ke temen nggak ada bedanya. Jadi kayak ya udah gue bisa nanya temen gue kok, toh juga dia tahu kok gue gimana atau apa gitu. Ya udah nggak apa-apa juga. Kenapa nggak sebelum nanya ke mantan, ngobrolin aja sama pasangannya dulu. Ya udah mentok kali. Udah mentok gimana? Ya udah nggak ada solusinya kali. Ya udah nggak usah dilanjut pacarannya kalau kayak gitu nggak sih? Ya nggak kayak gitu dong. Iyalah, kan udah mentok, kan udah masalahnya kan udah nggak bisa diselesain nih. Wah yaudah escape Bukan plan-nya nggak bisa ke mantan deh diselesain, gitu. tapi kan merefleksi diri kayak oh gue tuh bener nggak ya kayak gini, kayak gue tuh kurangnya apa ya gitu loh. Ya gue sih Kan kayak kamu kan gila-gila silaturahmi. Sama siapa juga disilaturahmiin. siapa? Kamu. Enggak, emang gue silaturahmi ke siapa? Ke mantan kamu. Enggak, mantan aku yang menjaga silaturahmi sama aku, Iya. yang ngechat tuh. Tapi kan ya udah di situ doang. Lagian kan kamu juga udah pernah ngomong sama aku kalau nggak usah dilanjutin, ya udah seperlunya aja. Terus akhirnya aku jawabnya seperlunya aja kan, dan aku transparan gitu kasih tahu kamu kan. Wah jadi mantan gua tuh ya guys, biar tahu ceritanya,
Itu tanpa mengurangi respect ke mantan gue. Ada satu yang ngechat kalau halo apa kabar, mohon maaf lahir batin ya, karena kan Ramadan. Terus apa sih? Diam dah. Terus sukses terus. Salam buat keluarga. Udah. Terus gue bombastic side eye. Terus gue cuma bilang oh iya mohon maaf lahir batin juga ya. Salam buat keluarga. Enggak, sukses selalu gue bilang gitu. Bukan. Congrats untuk kakaknya yang baru nikah juga gitu. Dah. Terus itu gue kasih tahu ke dia. Gitu. Salah enggak? Enggak. Mantan silaturahmi minta maaf. Enggak. Tapi kata orang itu adalah cobaan mau nikah. Karena kenapa jadi cobaan? Mungkin ini kali ya, kayak katanya tuh kalau misalnya orang mau nikah tuh tiba-tiba godaan. Ada orang ketiga atau tiba-tiba orang dari masa lalu muncul aja udah gitu. Kayak dari sekian lama kita berhubungan, tiba-tiba munculnya di kayak bulan-bulan ini tuh semua muncul loh jadi ya satu. Timingnya di situ ya, kenapa ya? Kenapa ya? Apa mungkin disebut cobaan karena itu bisa jadi godaan, ngerti nggak? Iya, dibuka tuh pintunya. Lu mau masuk apa enggak nih? Dan kita memilih tidak. Jangan. Iya, kayak gitu. Kuatkan hati. Dan fun fact, di satu bulan ini bulan apa, Maret ya? Februari kemarin ada 4 orang berarti totalnya dari masa lalu kita yang muncul bukan berbarengan dalam satu hari ya, tapi maksudnya di bulan itu bener-bener ada 4 orang dari masa lalu yang kayak tiba-tiba ada yang bikin ulah, ada yang caper, ada yang keluarin keyword itulah. Caper, kenapa lo nggak terima? Terus ada yang ntar lu mau nikah didoain yang enggak lu, didoain yang jelek-jelek lu dari orang-orang lu nggak mau kan? Ada yang ada yang tiba-tiba silaturahmi yang kayak gitulah, yang DM apa segala macam gitu dalam satu waktu. Mari dalam di bulan itu gitu. Ya sabar. Jadi menarik sih. Enggak, maksudnya kayak menarik sebuah momen yang menarik. Iya. Apakah karena kita bahas di podcast jadinya banyak yang ngeh. Apa itu gue? Walaupun kan kita nggak pernah nyebut nama. Jangan itu gue. Ya sebenarnya sekalipun gak nyebut nama, dengan ceritanya aja sih harusnya memang mereka ngeh. Tapi terus kenapa gitu loh? Ya itu kan part of dari kehidupan kamu. Ya kamu kan berhak dong untuk menceritakan. Karena ini kan podcast relationship. Iya. Terus kalau kita tidak ngambil pengalaman pribadi kita, which itu dari mantan kita, terus mau ngambil cerita dari mana? Iya, note ya, maksudnya kita tuh ambil yang bagus-bagusnya juga kok, bukan berarti ngambil yang buruk-buruk. Setiap mantan ngasih pelajaran kok, ya nggak sih? Kita cuma bahas aja di sini gitu. Kok jadi kayak kesannya klarifikasi ya? Iya ya. Oke, kenapa itu jadi cobaan? Karena orang dari masa lalu itu biasanya jadi orang yang punya chance paling besar untuk mempengaruhi kita. Kalau menurut aku. Sama dengan jatah mantan. Nah. Ya, kenapa? One last ride. 7 hari pertama dia check-in. 7 hari menjelang nikah, H-7 nikah, jatah terakhir. Bahkan ada konten di TikTok yang pasangannya nganterin cowok atau ceweknya minta closure dulu ke mantannya. Oh iya tuh, tapi kan itu settingan gak sih? Di pelosok ya? Di luar negeri sih. Oh, di luar negeri? Iya. Kayak pamitan minta closure gitu. Terus udah masuk ke mobil nangis. Mungkin itu si cowoknya yang minta closure siapa? Ceweknya. Mungkin si cowok udah ada di titik capek. Yaudah deh, gue pengen. Jadi si cewek tuh hari-hari tuh stres gara-gara belum dapet closure dari mantannya. Yang mana itu nggak penting, ya, nggak harus diminta juga, nggak apa-apa gitu. Tapi cowoknya udah di titik, yaudah deh, gue mau nikah sama dia, lo kelarin dulu deh, biar nanti dia nggak stres dan nggak ganggu. Ya. Karena gerakannya tuh ganggu gitu loh, karena kepikiran sesuatu. Kamu nggak sih misalkan kamu lagi kepikiran gitu, so aku ngerasa apaan sih ini orang mikirin apa sih gitu, kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya udah mau nikah terus masih seterganggu itu dengan masalah mantan sih, menurut aku pikir lagi ya mas. Makanya kan lo bisa kelarin aja sama calon suami lo. Kalau misalkan
Ngerti gak sih? Itu kan belajar nanti pas nikah kalau misalkan masalah keluarga itu jangan diumbar. Kelarin dulu sama pasangannya, kelarin dulu sama yang bersangkutan, jangan langsung ditanya-tanyain ke orang. Jadi kan kesannya kan nggak bisa nyelesain sendiri. Ditambah lagi masa lalu itu juga punya peranan yang menurut aku besar, karena kalau orang baru itu kan butuh proses ya, kayak harus PDKT ya apa gitu kan. Kalau orang lama tuh kan ada rasa yang familiar nih gitu kan. Iya. Bisa bikin ragu. Bisa bikin ragu. Itu sangat besar dong. Benar. Dibandingin orang baru, orang lama tuh lebih punya porsi besar untuk bikin kita tuh ragu gitu loh. Bener. Karena kan udah familiar, punya histori. Terus apalagi yang kurang? Iya. Tinggal lanjutin aja. Bukan dilanjutin, Bang. Apa sih maksudnya? Iya, maksudnya lebih gampang lah mempengaruhi tadi itu. Iya. Ya kan udah Lu pernah tinggal ngerasain. Gitu, udah tinggal gitu. Tinggal plug and play aja. Gitu, Tinggal akhirnya plug and ragu play. lah. Tapi kamu mengalami nggak so far nih kamu ini nggak udah mulai ngerasain ragu? Sebenarnya nggak selalu terus ragu sama pasangannya ya, tapi misalnya kayak, duh gue bener nggak ya nih timing yang pas untuk gue ke jenjang berikutnya? Enggak sih, kalau aku sih lebih kayak yaudah yang gue lakuin adalah berarti yang gue putuskan gitu, udah yang akan gue tempuh. Jadi gue nggak no turning back anjir gitu. Cuma ya kayak mantan ngechat, terus abis itu tiba-tiba, mungkin nggak cuma mantan, tiba-tiba lagi kerja ketemu teman kerja cakep gitu kan, terus baik, itu bisa jadi keraguan gitu kan. Enggak sih. Ya mungkin lebih kayak ke gue harusnya makin kuat nih nembokin prinsip gue, karena kan no turning back gitu, harus ngasih tembok. Ntar gue harus berpikir kalau nih yang gue temuin orang baru ini yang cakep ini nih nggak akan sebaik si calon istri gue nanti gitu. Kamu bingung? Nggak apa-apa. Kalau yang mantan nggak sih, nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan sih, kayak ya udah aja. Kamu gimana? Sempet kayak, tapi Ragunya dari mana? ragunya tuh lebih ke ini gue sanggup gak ya? Kan kalau sekarang pacaran kan misalnya berantem, aku bisa kayak yaudah nanti aja ya chatnya, udah masing-masing gitu kan. Nanti kan kalau nikah kan mau nggak mau, nah itu iya. tuh gimana? Jadi ragunya tuh lebih ke gue sanggup apa enggak ya? Bukan karena orang luar kan? Bukan karena orang luar. Kalau tapi itu saya lebih juga ke diri sendiri yang siap atau enggak, terus bisa atau enggak, beneran capable atau enggak, terus ngelewatinnya apakah nanti bisa. Amit-amit tiba-tiba nanti di tengah-tengah nggak kuat gimana ya, yang kayak gitu-gitu loh. Makanya akhirnya kita mencari bantuan profesional itu ternyata pentingnya pre-konsultasi sebelum menikah ke psikolog tuh itu guys. Betul. Biar nggak salah langkah. Dan biar tahu baiknya gimana nih kalau dari orang netral. Mana orang netral juga profesional kan. Betul. Jujur, boleh nggak aku ceritain? Apa? Kita tuh pernah amprok-amprokan tau. Maksudnya barang rusak kalau berantem. Iya, pernah. Jadi tiru ya. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat ke beliau ini, siapa mbak namanya tadi? Saya Arum. Nah, Arum. Cocok. Ya, kita tuh kalau berantem tuh pernah benar-benar amprok-amprokan, bukan lempar-lemparan barang ya. Barang yang jadi sasarannya. Lebih ke kamu sih. Iya, aku. Gue juga pernah nonjok kaca gitu. Padahal gak bermaksud pecah, kok pecah. Kan nonjok kaca, bukan nonjok bata. Kan fluffy, tangannya fluffy. Itu dulu. Terus kita tuh pernah di fase itu, dan gue belum pernah berantem kayak gini sama teman-teman gue. Betul. Baru sama dia doang. Gue nggak tahu nih masalahnya ada di mana. Terus kalau misalkan di titik itu kayak, wah anjir udahlah gue nggak bisa nih gue lanjut sama nih orang. Daripada ntar barang di rumah kena, berantem dikit tetangga denger. Terus belum kalau udah punya anak. Berarti kan tandanya emosinya nggak bisa diatur dong, sayang, betul kan? Akhirnya aku udah mikir kayak anjir nggak bisa nih kalau nikah kayak gini nih. Mana di fase kita berantem kayak gitu kita udah mikirin nikah kan? Udah. Iya. Udah. Iya udah. Akhirnya alhamdulillah kita berkurang ya. Berkurang banget. Udah malah enggak lagi. Jangan sampai kayak ya bisa, bahkan intensitas berantemnya kalau untuk yang receh-receh gitu sih udah jauh lebih berkurang sih. Jauh. Tapi sekarang berantemnya lebih ke masalah baru. Alias masalah nikahan capek banget bro. Iya. Tapi sebenarnya bukan berantemin masalah nikah kayak dia maunya dekor warna merah, gue maunya warna biru gitu misalnya. Enggak. Lebih kayak ke berantem, ada masalah kecil nih, perbedaan prinsip,
Terus gampang aja gitu berantem ya. Gampang buat nggak chatan. Terus dikit-dikit minta waktu. Dikit-dikit silent treatment. Maksud gue kalau tapi nggak silent treatment dong. Minta waktu kan nggak silent treatment, kan udah minta waktu. beda itu dua hal beda maksudnya. Dikit minta waktu sama dikit silent treatment. Tapi kita nggak pernah ada yang silent treatment. Lah kamu kalau diem gitu? Kan udah bilang kalau mau diem. Enggak, tiba-tiba. Maksudnya gini loh, yang kayak waktu itu kita berantem kemarin. Gue sama dia berantem nih. Terus habis itu yaudah ntar dulu ya. Ntar lagi deh gitu. Iya kan itu udah ngomong. Kalau silent treatment bukannya kayak Tapi kondisinya tuh gue masih gak tahu gue salah apa. Terus dia ya ntar lagi deh. Ntar lagi apa, gue lagi anteng-anteng. iya soalnya udahlah aku. Jadi guys setelah konsultasi itu jelasin deh. muncullah diagnosa kalau gue ini ada gejala stres berat. Trauma. Enggak trauma, tapi gejala stres berat. Dan itu normal. Itu adalah bukan artinya gue punya mental health issue, tapi itu memang normal ketika seseorang melalui satu fase yang memang lagi rungsing, lagi berat gitu. Itu tuh normal aja. Nah gue udah di tahap stres berat. Jadi semua hal sekecil apapun tuh bikin gue naik pitam. Naik pitamnya tuh bener-bener yang sampai tangan gue gemeter, terus kayak keringet dingin. Ya, dia pengen keringetan. nonjok orang gitu, beneran pengen nonjok. Jadi daripada nih orang gue tonjok, mendingan kayak nanti aja gitu. Maksud gue kayak udah ntar biar gue menenangkan diri gue dulu gitu. Bukan maksudnya silent treatment gitu loh. Dia emosinya tinggi tau. Bener deh. Dia semua gampar deh. Berantem ya. Kamu kalau sama orang mah Sumpah gak pernah aku kayak abusive banget. please banget. Ada beberapa orang harus kamu abuse itu. Jujur ya. Aku jadi inget yang waktu itu waktu di parkiran The Breeze. Ya berantemin aja. Dia ngomong gitu. Ada cewek yang ngechat gue lah. Oh. Berantem udah temuin dong. Ayo berantem sini ayo. Iya soalnya gue dukung lah. enggak, soalnya aku kan dicap penakut. Padahal aku gak terima apapun dari dia. Gak terima DM-nya, gak terima apa-apa. Sementara dia merasa kayak sampai situ ya. Sementara dia merasa kayak gue udah approach tapi gue gini. Takut ya. Wow, maju lu berantem anjing. Harus kurangin kata kasar, kata bos. Tapi gue emosi beneran gimana dong? Dari tadi maksud aku tuh aku gak terima gitu loh. Jadi kayak ayo deh 1 lawan 1 cepetan. Kalau dibalik lagi tempatnya. berantem gak? Sok ayo atuh. Gas berantem anjing. Ayo. Kok bapak emosi? Emosi kalau belum buka puasa udah batal. Udah jam 7 ini. Gitu. Jadi itulah pokoknya dari orang ketiga. Nanti kalau orang ketiganya berulah terus kita jadi ragu. Itu tuh orang ketiga dan keraguan itu adalah 2 contoh hal yang bisa jadi masalah ketika lo lagi mempersiapkan pernikahan. Dan sejujurnya itu kita alami. Jadi itu real guys, itu bukan teori. Iya. Tapi kalau orang ketiga itu kalau lu ibaratnya kenapa bisa bikin ragu kalau gerbangnya dibuka ya? Betul. Kalau gerbangnya kebuka nih, lo masuk apa enggak? Gitu. Itu kan ujian ya. Betul. Kayak banyak-banyak ibadah deh, sumpah, biar dijauhin, bener. biar lu tuh pikirannya lurus gitu. Mawas diri anjir. Terus udah gitu. Bangun tidur jangan langsung buka HP lu. Bikin bad mood. Itu terus apalagi nikah tuh mahal. Nikah mahal. Terus Gua finansial, masalah finansial tuh menjelang nikah tuh. Kantor yang sebelumnya gua sebulan gue bisa dapat 2 digit guys. Tapi tiba-tiba selama 8 bulan 2 digit itu hilang. Hilangnya tuh hilang banget ya. Gua gak digaji. Sama sekali ya. Gak digaji. Gila. Itu. Yang harusnya gue udah ngeplot nih buat ini. Lo misalkan taruh 15 juta lah. 15 juta misalkan ya. 15 juta dikali 8 berapa tuh? 120 juta. Gue kehilangan 120 juta. Yang mana itu berarti 8 bulan gue gak dibayar dong. Itu satu event nikahan intimate aja. Iya benar. 220 juta. Ya berarti gue kehilangan satu event nikahan yang mana gue harus nyari lagi tanpa gaji yang rutin itu per bulan. Gue harus nyari kerjaan lagi dan harus 120 juta. Mau gimana? Gitu. Itu masalah finansial tuh. Wah. Iya, itu kita mengalami lagi ya. Dan itu nongolnya bener-bener pas kita inisiasi mau nikah. Iya benar. Yang udah mulai gajinya berkurang tuh pas kita inisiasi nikah. Kenapa ya? Betul. Dan pas kita udah eksekusi kayak udah selesai lamaran, terus udah masuk ke jenjang yang bener-bener udah nyiapin, udah bukan cuma wacana lagi, udah approach vendor, udah dealing apa, udah harus DP ina inu, itu langsung kejadian. Iya. Pas kita masih muda huru-hara, pemasukannya. Kita pakai buat kemana? Buat ntar gampang deh. Insya Allah ada lagi. Toh
orang mau nikah ada aja rezekinya. Iya, gitu. betul. Ya benar sih. Tapi benar, alhamdulillah. seimbang sih. Tapi gitu loh, Nak. Bener deh. Apalagi parahnya kita, pas gaji itu berkurang yang tadi dipotong-potongin tadi itu, kita juga ada aja gitu kita keluar kota, ada aja kita ke jalan gitu. Karena masih mikir ini akan recover nih dalam beberapa bulan ke depan. Taunya sih recover. Kemakan janji manis. Kemakan janji manis. Tapi intinya ini tuh bukan buat nakut-nakutin lo yang pengen nikah ya. Enggak. Ini kayak lebih ke sharing kalau bukan cuma life after marriage aja yang harus dipersiapkan, bahkan ketika lu baru mempersiapkan pernikahan lu itu juga harus siap mental, kuat mental, semuanya deh harus dikuat-kuatin. Jadi ibaratnya kita pengen ngasih tahu kalau kemungkinan masalah yang akan datang tuh ini loh. Gimana cara lu overcome-nya gimana gitu pokoknya. Total kalau di kita tuh orang-orang dari masa lalu bermunculan, abis itu keraguan ke diri masing-masing, gak ke pasangannya tapi ke diri masing-masing. Masalah finansial juga tiba-tiba dar. Betul. Terus gitu. terus sifat pasangan lu yang sebelum nikah baik-baik aja, pas nikah jujur berubah. Ada banget itu. Pasca nikahnya tuh ada. Pasca nikah kan belum tahu dong kita. Iya. Yang kamu WO-in? Zang. Udah buka? Udah. Jangan dibahas di sini. Belum. Iya gitu. Jangan bahas ini. Janganlah, cerita orang kok. Ya kan enggak. Ya udah oke. Gitu guys. Jadi semoga yang lagi mempersiapkan pernikahan pada kuat-kuat, banyak-banyak menguatkan satu sama lain, banyak-banyak doa. Sumpah doa tuh penting banget. Terus apalagi ya, udah anteng-anteng deh, nggak usah berulah kalau emang orang-orang dari masa lalu tuh muncul. Gimana? Gimana? Jangan berulahnya tuh gimana? Ya jangan udah tahu mau nikah, terus masa lalu muncul, ditanggepin, diladenin, ntar berkedoknya kayak, ya kan tapi nggak ngapa-ngapain. Oke. Ya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ya udah kalau misalnya orang mereka mantan-mantan kita nge-approach, monggo, tapi kitanya jangan kesempatan nih minta jatah mantan enggak. Ya yang nge-approach juga tahu diri lah. Ya udahlah, udah. Ya udah. Udah buka guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqi afartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat lebaran. Bye bye.